Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang titik klaster. Definisi dari titik klaster adalah sebagai berikut. Misalnya, himpunan A subset real, titik C anggota dari real adalah titik klaster dari A jika untuk setiap delta positif terdapat titik X anggota A dengan X tidak sama dengan C, sehingga jarak dari X ke C itu kurang dari delta. Ini berarti untuk setiap lingkungan delta dari C, yaitu himpunan terbuka dari C minus delta sampai positif delta, selalu ada titik X anggota dari A. Dengan kata lain, setiap anggota titik klaster terdapat titik lain dari A. Atau kadang-kadang kita bisa bicara bahwa di sekitar selalu terdapat tak hingga banyaknya. Nah, kita coba berikan contoh titik klaster berdasarkan himpunan. Kemudian, verifikasi berdasarkan definisinya. Dan berikan contoh titik yang bukan titik klaster dari suatu himpunan. Kemudian memverifikasinya berdasarkan definisi negasi titik klaster. Di klaster ini juga kita bisa lihat pendefinisian menggunakan barisan. Misalnya titik C anggota real adalah titik klaster dari himpunan A sub real ini jika dan hanya jika terdapat barisan AN di A, sehingga limit AN sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Di sini X-nya tidak boleh sama dengan C. Ini persis sama syarat AN itu digantikan oleh syarat AN itu. Perlu diingat bahwa X tidak boleh sama dengan C. Jadi kita bisa berikan contoh titik klaster dari suatu himpunan, definisi dari titik C yang bukan titik klaster dari A, tetapi menggunakan teorema karakteristik titik klaster menggunakan barisan. Nah, jadi titik klaster ini akan kita gunakan ketika kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan limit. Misalkan A subhimpunan dari real dan C adalah titik klaster dari A. Misalkan F adalah fungsi dari A ke bilangan real L dikatakan limit dari F di C jika untuk epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta positif, sehingga jika untuk setiap anggota X anggota A dan min C itu jaraknya kurang dari delta, jadi berlaku Fx min L itu kurang dari F. Di matematika 1 dikatakan bahwa jika X-nya itu dekat dengan ke C, maka Fx-nya itu cukup dekat untuk mengontrol error keluar. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu ketika saya L adalah limit dari F di C, dan di sini ada titik klaster dari A, C-nya haruslah titik klaster dari himpunan A. Sehingga C tidak mendefinisikan limit dari F di C, himpunan misalkan bilangan asli, pada himpunan bilangan asli. Jadi, ini hanya melihat untuk C yang harus menjadi titik klaster dari F di C itu adalah membuktikannya kamu harus mencari limitnya itu ada dan itu adalah L. Harus kita cari dahulu L-nya itu seperti apa. Sama persis ketika kita mendefinisikan kekonferan barisan. Kita harus mengikuti pengkonferensiannya, titik limitnya terlebih dahulu. Dan kita juga harus memperhatikan jarak X-nya ke C itu harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya itu tidak pernah sama dengan C. Kita hanya melihat kelakuan pada himpunan C, bukan himpunan delta. Jadi himpunan bukan itu tidak boleh memuat C. Dengan kata lain, limit dari F di C ini tidak boleh hanya melihat kelakuan sekitar C, yaitu kelakuan pada himpunan C tidak sampai C minus delta. Jadi limit itu hanya melihat kelakuan di sekitar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Karena kita tadi sudah melihat
karakterisasi titik klaster dari limit barisan. Nah, maka pernyataan L adalah limit dari f di C ekuivalen dengan pernyataan f konvergen ke L di C. Dengan notasi limit fx x mendekati C sama dengan L atau limit fx mendekati C sama dengan L. Nah, dalam hal limitnya tidak ada, artinya untuk setiap bilangan real L anggota real, maka tidak dipenuhi definisi ini. Maka kita katakan f itu divergen di C. Oke ya, coba kita buktikan dengan menggunakan definisi ini. Tuliskan definisi dari L, bukan limit, dan buktikan dengan menggunakan definisi, serta tuliskan definisi dari F yang divergen di C. Kemudian, buktikan juga dengan menggunakan definisi limit X mendekati 0 tidak ada. Nah, dapat dibuktikan dengan mudah bahwa jika limit F di C ada, maka limitnya tunggal. Nah, selanjutnya kita akan melihat limit dari kacamata barisan lewat teorema karakterisasi limit dengan barisan. Misalkan A subhimpunan real, di mana F adalah fungsi dari A ke real dan C itu adalah titik klaster dari A. Limit F di C adalah L jika dan hanya jika untuk setiap barisan Xn di A yang konvergen ke C, tapi tidak pernah sama dengan C untuk setiap n elemen bilangan asli. Ini menggantikan sifat yang tadi. Jarak X ke C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Maka barisan Fxn itu harus konvergen ke L. Oke ya, kamu coba buktikan limit X kuadrat sama dengan 1 di mana X mendekati 1 dengan menggunakan teorema karakterisasi limit. Nah, kemudian kamu juga tuliskan pernyataan bahwa limit F di C bukan L pada teorema karakterisasi limit dan buktikan limit X kuadrat tidak sama dengan 0 dengan menggunakan teorema karakterisasi limit. Nah, biasanya teorema karakterisasi limit ini kita pakai untuk membuktikan bahwa limit F itu bukan L di C atau limit F-nya itu tidak ada di C. Nah, itu yang kita sebut dengan kriteria kedivergenan. Misalkan A subset himpunan dari real, di mana fungsi F dipetakan dari A ke real dan C adalah titik klaster dari A. Nah, jika L elemen real, maka limit dari F di C bukan L jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap n elemen n. Nah, sehingga barisan Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Nah, begitu ya, dengan cara yang sama, fungsi F ini tidak memiliki limit di C jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C. Nah, untuk setiap n elemen bilangan asli, sehingga barisan Fxn itu tidak konvergen di R. Nah, seperti yang terlihat bahwa kamu bisa coba untuk membuktikan dengan menggunakan kriteria kedivergenan untuk membuktikan kedua soal ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya kita akan membahas tentang keterbatasan fungsi pada suatu lingkungan dari suatu titik. Keterbatasan fungsi ini mengadopsi apa yang pernah kita pelajari tentang keterbatasan fungsi pada suatu himpunan di bab sebelumnya. Misalkan A submit himpunan dari real, F adalah fungsi dari A menuju R, dan C adalah titik kluster dari A. Fungsi F dikatakan terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan delta dari C ini, itu V delta C. Apa V delta C itu? Itu adalah himpunan bukan C min delta sampai C plus delta, dan terdapat konstan M lebih besar dari 0, sehingga mutlak dari Fx kurang dari sama dengan M untuk setiap X elemen A diiriskan V delta C. Oke ya, kita bisa coba untuk dapat lebih memahami tentang keterbatasan fungsi. Tuliskan definisi dari F yang tidak terbatas pada suatu lingkungan dari C. Nah, selanjutnya kita mau melihat teorema hubungan limit dan keterbatasan fungsi jika A submit R dari F memetakan dari A ke R mempunyai limit di C elemen R, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Nah, teorema ini nanti pada akhirnya akan kita perluas pada fungsi yang kontinu. Ingat, ketika kita berbicara tentang F yang mempunyai limit di C,
Ingat, ketika limit ini kita berbicara tentang kelakuan di sekitar titik C saja, tidak melihat apa yang terjadi di titik C. Jadi, ketika saya punya f-nya itu mempunyai limit di C, maka berdasarkan definisi, fx-nya itu harus terletak antara L minus epsilon dan L plus epsilon. Kalau saya pilih epsilonnya sama dengan 1, maka dia akan terbatas oleh L plus 1. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kelakuan di titik C-nya. Kalau C-nya ternyata bukan anggota A, berarti aman. Ternyata dia dibatas oleh L plus 1. Bagaimana kalau dia C-nya itu anggota A? Karena kalau C-nya anggota A, berarti saya mempunyai FC-nya dong. Dengan cara yang sama, saya bisa mempunyai nilai mutlak FC-nya, dan saya bisa membandingkan mutlak dari FC dan C dan L plus 1, yang mana yang lebih besar. Maka dia akan terbatas oleh yang lebih besar itu. Dari situ saya dapat kalau dia punya limit di C, maka F itu akan terbatas pada lingkungan dari C. Bukti lengkapnya kita lihat, yakni keterbatasan fungsi ini akan digunakan dalam pembuktian teorema limit, terutama dalam membuktikan sifat limit dari produk dan pembagian dari dua fungsi. Untuk membuktikan teorema limit yang kita kenal dengan teorema limit utama, kita harus mendefinisikan dulu berbagai aljabar fungsi, yaitu penjumlahan dua buah fungsi itu ada penjumlahan dari dua buah fungsi pada X yang bersesuaian dengan cara yang sama perkalian dari dua buah fungsi. Itu adalah perkalian dari dua nilai fungsi pada X yang bersesuaian. Kita juga bisa mendefinisikan dengan perkalian skalar dan pembagian dua buah fungsi yang adalah pembagian dua buah nilai fungsi pada X yang bersesuaian. Nah, setelah ini kita bisa lihat pada teorema limit utama. Kita lihat teorema limit utama. Misalkan A subset real, FGH fungsi dari A ke real dengan HX tidak sama dengan 0 pada A. Misalkan pula C titik klaster dari A dan B elemen real. Jika limit F sama dengan L, limit G sama dengan M, dan limit H sama dengan H besar tidak sama dengan 0, maka berlaku ini. Ini persis seperti limit barisan yang kita punya tadi. Dan karena kita punya teorema karakteristik menggunakan barisan, maka seluruh sifat ini bisa kita buktikan menggunakan dan memanfaatkan sifat yang kita punya pada barisan. Sehingga seluruh bukti untuk teorema limit utama ini dibuktikan menggunakan barisan. Tentunya bisa menggunakan definisi. Kalau kita menggunakan definisi, tentunya jika kita menggunakan definisi, kita butuh keterbatasan dari fungsi yang tadi pada suatu lingkungan dari titik klaster tadi. Kita masuk ke teorema apit khusus. Jika fx lebih besar sama dengan A, lebih besar sama dengan B untuk setiap x elemen A, x tidak sama dengan C, dan limit f itu ada, maka limit f lebih besar sama dengan A dan lebih besar sama dengan B. Perlu kita perhatikan, persis seperti ketika barisan, ininya itu efeknya itu boleh lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Sama dengannya tidak ada, tapi kesimpulannya tetap harus ada lebih kecil atau sama dengan. Kita masuk ke teorema apit jika fx lebih kecil sama dengan gx lebih kecil sama dengan hx untuk setiap x elemen A, x tidak sama dengan C, dan limit f, limit h sama dengan L. Maka limit g yang terapit sama dengan L juga. Tentunya bukti dari kedua sifat ini, teorema ini juga memanfaatkan apa yang telah kita punya di barisan. Nah, teorema limit terakhir ini kita akan bahas, terutama kita akan melihat ekstensinya, perluasannya, itu pada kasus fungsi kontinu yang biasa kita sebut dengan teorema pengawetan tanda. Misalkan A subhimpunan dari real dan F adalah fungsi dari A ke real dan C adalah titik klaster dari A. Jika limit F itu positif, maka terdapat lingkungan V delta dari C. Lingkungan delta dari C yaitu V delta C. Ingat, V delta C ini adalah C minus delta himpunan buka C minus sampai C plus, sehingga fx-nya itu lebih besar dari 0 untuk setiap X anggota A iris V delta C, dan X-nya itu tidak boleh sama dengan C. Bagaimana cara melihat ini? Ingat, kalau limit F-nya itu sama dengan L dan L-nya itu positif, berarti F-nya itu harus terletak antara L min epsilon sampai L plus epsilon. Tinggal kita pilih epsilonnya itu seperti apa sehingga fx-nya tetap positif. Dengan cara yang sama, kita bisa melihat kalau limit F-nya itu negatif, maka fx-nya juga negatif.
Kita sudah berbicara mengenai definisi limit, kita melihat limit dari cara pandang barisan, dan kita telah melihat berbagai teorema definisi dari limit. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.